Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pengajian dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab tentang cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 211. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Namun dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Rishdin ibni Quraib. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Abdullah bin Abbas menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau apabila minum bernafas 2 kali. Di menurut hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika minum bernafas 2 kali. Maksud bernafas di sini bernafas di luar gelas, bukan bernafas di dalam gelas. Karena bernafas di dalam gelas itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas juga. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutanaffas fil ina au yunfakhu fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernafas dalam bejana tempat dia makan atau minum itu, atau meniupkan nafasnya ke dalam bejana tersebut. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meniup makanan, misalnya makanannya panas ditiup supaya dingin, ini dilarang. Atau air yang akan kita minum mungkin panas kemudian kita tiup, ini dilarang. Jadi Rasulullah bernafas 2 kali, maksudnya di luar gelas. Ketika dia minum dia tidak bernafas, dia hisap airnya itu, kemudian dia telan, kemudian gelasnya dijauhkan, baru dia bernafas. Kemudian dia minum lagi. Tegukan berikutnya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Hanya saja pertemuan yang lalu, kita menyebutkan hadis sahih, ya, hadis sahih riwayat Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika beliau minum. Nafas di luar gelas banyak 3 kali.
Caranya itu pertama Nabi baca bismillah, kemudian minum 1 teguk, kemudian menjauhkan gelasnya, Nabi bernafas, kemudian Nabi minum lagi tegukan yang kedua, kemudian Nabi jauhkan gelasnya, Nabi bernafas, kemudian Nabi meneguk kembali yang ketiga dan seterusnya. Ini cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih, hadis Muslim. Sementara hadis ini menyebut 2 kali. Namun kata para ulama, meskipun di sini menyebut 2 kali, kelihatannya tidak kontradiksi dengan hadis yang menyebut 3 kali bernafas. Karena boleh jadi maksud 2 kali di sini, bernafasnya Nabi SAW 2 kali ini maksudnya 2 kali di antara 3 tegukan itu. Di pertama minum, tegukan pertama, kemudian bernafas 1 kali. Kemudian meneguk lagi yang kedua, setelah tegukan yang kedua, Nabi bernafas, itu sudah 2. Kemudian Nabi meneguk yang ketiga, setelah meneguk yang ketiga dan seterusnya. Setelah selesai air itu diminum, setelah habis, ya otomatis Nabi bernafas. Nafas yang ketiga ini tidak disebut, karena memang sudah maklum. Habis meneguk air tentu tidak ada kegiatan lain kecuali bernafas. Jadi yang ketiga ini sudah bisa dipahami secara nalar, tidak perlu disebut lagi 3 nafas atau nafas yang ketiga. Karena otomatis setelah habis kita minum ngapain? Ya bernafas. Jadi nafas yang ketiga itu sudah maklum, sudah dimaklumi, diketahui secara nalar. Jadi yang disebut 2 saja di antara 3 tegukan itu. Nah, boleh jadi kadang-kadang dalam satu hadis itu, atau ketika kita membaca beberapa hadis, ada bilangan yang berbeda. Ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 2. Perbedaan itu kadang-kadang tidak tidak perlu dipersoalkan. Boleh jadi antara 2 dan 3 itu masih bisa dikompromikan. Yang mengatakan 3 nafas maksudnya begini, hadis atau riwayat yang menyebut 2 nafas maksudnya begini. Jadi teknisnya sama saja. Cuma cara menghitungnya saja yang berbeda. Kalau yang menyebut 3 nafas berarti dia hitung nafas yang ketiga setelah tegukan yang ketiga, dia hitung. Kalau yang mengatakan 2 kali bernafas, berarti yang bernafas setelah tegukan ketiga itu tidak dihitung lagi. Karena itu sudah memang dipahami secara nalar. Cara menghitung saja yang berbeda, riwayatnya tidak ada masalah. Cuma yang menjadi persoalan hadis ini, lemahnya bukan masalah hitungan 2 kali nafas atau 3 kali. Persoalannya di sini ada seorang perawi yang bernama Rishdin ibni Quraib, yang dinilai sebagai perawi yang lemah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan saja. Hadis berikutnya 212 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Kabsyah, ya, seorang wanita, nenek dari Abdurrahman ibni Abi Amrah. Kabsyah dikenal dengan Kabsyah Al-Ansariyah. Beliau adalah saudari perempuan dari Hasan bin Thabit. Hasan ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai salah seorang ahli atau pakar dalam bidang syair. Beliau dulu melantunkan syair-syairnya itu untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang kafir mengejek Rasulullah dengan syair-syair mereka. Maka Rasulullah pun punya penyair yang hebat yang membalas ejekan-ejekan itu. Jadi ketika Rasulullah diserang dengan syair, maka serangannya dibalas juga dengan syair. Jadi yang tukang balas itu di salah satunya Hasan bin Thabit. Dia bersyair. Tapi syairnya syair-syair yang bagus. Suatu hari dia bersyair di masjid.
membacakan syair di masjid. Waktu itu Rasulullah sudah tidak ada lagi, sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Yang memimpin waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika Hasan membacakan syair di masjid, Umar marah. Dia memandangi Hasan dengan pandangan yang tajam, pertanda bahwa Umar ini marah. Ngapain bersyair di masjid? Kemudian Hasan mengatakan, sesungguhnya aku telah bersyair di tempat ini ketika Rasulullah masih hidup dulu. Jadi itu apa, lihat-lihat dengan pandangan yang seperti itu? Marah, saya bersyair di sini. Saya dulu bersyair di tempat ini ketika Rasulullah masih hidup. Nah, jadi yang meriwayatkan hadis ini bukan Hasan, tapi saudara perempuannya namanya Kabsyah Al-Ansariyah.